Selalu tanya saya, she asked me to reflect. Nina, with all this knowledge that you're learning, what are you going to do with your knowledge? You're going to let the knowledge just sit on your, are you just going to let your books sit and collect dust? And then she asked, how are you going to spread the da'wah? So I thought to myself, okay, the best way to spread da'wah is through media and technology. So the whole idea is with Qalbi, kenapa Qalbi? What is Qalb? The Qalb itself, saya belajar that the heart is not just a piece of flesh. It is where iman, it is where taqwa lives. And you know, we live in such a fast-paced world. Everything is instant. Everything is instant. Makanan instant, you know, instant photos, instant everything. We want everything now. And it's very fast-paced. We forget about the important thing, which is internal, the heart. Because Allah subhanahu wa ta'ala will not look at what wealth we have. He will not look at how beautiful we are. Dia akan tengok kita punya niat, our iman, our niat and our amal. Niat and amal in the heart, qalb. So that's why I call it qalbi. Kerana the features in qalbi will insyaAllah ignite. Dia akan give you the food for the heart, which is Quran, Sunnah, Dua, all the essentials that we need. So why I want to do qalbi is because first and foremost, I really want to do da'wah. This is my mission in life. I want to spread the love, cinta Quran dan Sunnah kepada the whole world, not just Malaysia. And that is why I'm here in Indonesia, because I feel that insyaAllah together kita boleh strengthen the ummah together, you know, with authentic knowledge daripada Quran dan Sunnah in a way that is beautiful, in a way that is easy, senang mau, easy to accept. And Qalbi also insyaAllah, most importantly, is also founded by a Muslim lady, So I want people to know that inshallah we do our best to really, go through the content, make sure that everything is as authentic as possible. No advertisements, yeah? And we just want to, inshallah, make people interested in Islam. Yeah, whether you're beginner ataupun you're intermediate ataupun you are, mashallah, very ahead with your Islamic studies kan. But Qalbi inshallah is for everybody inshallah. So yes, Qalbi means my heart, because it is my heart and it is your heart, all of your hearts that matter inshallah. Masya Allah ya, jadi kalau sedikit tadi saya boleh menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh. Minta maaf ya, kalau saya bercakap daripada hati, dia macam terus ke English, mau express kan, so minta maaf ya. Iya baik, jadi Qalbi ini adalah sebagai langkah dakwah yang merupakan proses tadi ya. Miss Nina sudah hijrah di tahun 2013, di tahun 2018 mendalami, mempelajari lebih lanjut dan akhirnya terpikir apa saja nih yang sudah dipelajari terus mau dibawa kemana ya. Alhamdulillahnya dengan tentunya beragam keinginan untuk bisa mengenalkan Islam tidak hanya kepada muslim tapi kepada semua orang, dan juga didirikan juga oleh seorang muslimah ya, wanita muslim, juga berharap ini bisa melihat lebih dalam lagi bagaimana muslimah-muslimah ini tentunya nanti bisa kita bisa kita lihat lagi di Qalbi App ini sendiri seperti apa, dan tentunya berharap bahwa ini adalah persembahan dari hati Miss Nina untuk bisa menyentuh hati semua orang dan juga untuk bisa membawa Qalbi App ini tidak hanya dilihat sebagai dakwah yang dibawa oleh Miss Nina sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Dan mungkin untuk Kak Bella juga, saya ingin bertanya, tadi kan sedikit di awal Kak kita berbincang seputar tadi perjalanan hijrahnya gitu ya. Mungkin tadi juga dari Kak Nina ini Qalbi sebagai wujud dari perjalanan hijrah dari Miss Nina. Nah mungkin untuk Kak Bella mungkin bisa sedikit bercerita terkait titik balik perjalanan spiritual Kak Bella gitu untuk sampai saat ini, dan juga tantangan yang mungkin dihadapi seperti apa, mungkin seperti itu Kak Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Titik balik ya, titik balik saya, jadi waktu itu saya sempat dapat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ujian yang sangat berat banget buat saya. Dan alhamdulillahnya di dalam ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih untuk saya, Allah kasih taufik ke saya, dan Allah kasih rasa bahwa saya ini lemah.
saya ini adalah hamba, saya adalah lemah, dan karena saya lemah, berarti saya butuh yang kuat kan, saya butuh sesuatu yang benar-benar kuat yang bisa menguatkan saya. Dan di situ alhamdulillah saya dapat Allah kasih kesempatan, saya dapat rasa bahwa dari segalanya yang kuat itu yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah titik balik saya ngerasa, iya, saya hamba, saya lemah, saya butuh Allah. Udah. Hanya itu, kayak saya lemah, saya hamba, saya butuh Allah. Dan apa ya, sebenarnya sampai saat ini pun saya masih banyak banget PR-nya ya Mbak. Saya masih berjuang gimana caranya untuk bisa menjadi hamba yang Allah cintai gitu kan, karena itu berat sekali. Dan untuk tantangan tadi ya tantangannya aduh, kayaknya sampai detik ini nih, sampai sore hari ini mungkin ya, sampai sore hari ini tantangan yang terberat adalah saya nggak tahu saya bisa istiqomah atau tidak sampai hari akhir nanti gitu kan, karena yang paling berat itu adalah istiqomah, berat sekali. Saya insya Allah ya, semoga Allah jaga lisan saya, semoga Allah nggak uji semuanya ya Allah, jangan sampai gitu, karena emang hal yang terberat adalah istiqomah gitu. Dan ini tantangan yang terbesar ya Mbak, tantangan terbesar di mana saya merasa bahwa saya yang si lemah ini, saya butuh ilmu, saya selalu butuh lingkungan, saya selalu butuh komunitas, karena ilmu, guru, komunitas, lingkungan itu adalah hal yang saat ini jadi urgent untuk saya saat ini ya. Dan karena kalau menurut saya tanpa ada lingkungan, tanpa ada guru, tanpa ada ilmu, kayaknya akan sulit kalau kita untuk sampai ke titik istiqomah gitu. Dan saya nggak tahu, nggak kebayang gitu kalau misalnya kayak apa ya, lingkungan tuh sangat mempengaruhi gitu, dan komunitas pun juga itu sangat penting gitu. Jadi ya concernnya sekarang semoga bisa istiqomah itu. Insya Allah ya, baik ya. Tadi kita sudah bersama dengar ya bahwa memang aspek manusia yang saling berhubungan itu memang menentukan juga. Tadi juga Kak Bella makanya menyebutkan ya, tantangannya mungkin butuh dukungan juga dari lingkungannya, dan berusaha untuk selalu istiqomah ini yang insya Allah sampai detik ini selalu dikedepankan begitu ya Kak Bella ya. Nah ini mungkin juga untuk Miss Nina kembali nih ya, karena kan Kolbi hadir di Indonesia. We just want to know why Indonesia, why Kolbi presents in Indonesia? Because I love Indonesia. Oh, thank you. Boleh dong kasih tepuk tangan. Indonesia, alhamdulillah. Also because I feel that because Indonesia is our neighboring country, and I feel that we need to begin here so that we can strengthen our ummah together. We have many similarities. And I think, mashallah, that my team Kolbi has been here for a few months. We've been talking about being here in Indonesia, and yes, I think, subhanallah, this is the way to go. Inshallah, after Indonesia, we want to also try to spread our wings throughout other countries. But inshallah, Malaysia, Indonesia is our number one choice for now. Yes, inshallah. So, Inshallah. It's to strengthen the ummah, the ukhwah. Inshallah. Inshallah. What do you love the most about Indonesia? The people, The people, mashallah. the food maybe? And oh yes, of Oh, course, okay. the food. The sambal, Mention the sambal name. bakso. Oh, sambal bakso. Okay, Okay, we ayam. have sambal and bakso right now. ayam penyet, yeah. Ayam penyet. Okay. Yeah. Wow. Nih di sini mungkin yang tadi seleranya sambal sama bakso juga bisa ya nanti ya ikutan, mungkin bisa berdakwah juga nih seperti Miss Nina ya. Luar biasa sekali loh, ini dari kecintaannya terhadap Indonesia tadi sudah diceritakan sama Miss Nina. Alasannya mungkin juga karena Indonesia dan Malaysia juga berdekatan ya, negara tetangga. Terus juga ada beberapa hal gitu yang juga secara spesifik Miss Nina juga cintai dari Indonesia, orangnya dan juga tadi beberapa makanannya. Luar biasa sekali ya di sini. Dan mungkin lebih lanjut ya, kita akan coba menggali lagi nih tentang Kolbi ini sendiri, karena saya yakin nih rekan-rekan media di sini yang sambil ngecek handphone ini ngelihat aplikasinya ya, terus berusaha
pengen tahu lebih lanjut gitu. Ini saya sambil tanyain kali ya, mungkin pertanyaannya juga ada nih di benak semua rekan-rekan media di sini. About the differentiation, the unique selling point of Kolbi. We know that there are many applications about the Muslim application and the unique selling point of Kolbi. Maybe you can share with us this Kolbi app. I think what makes Kolbi app slightly different is that number one, it is founded by Muslim, it is run by Muslims 100%. Yes. Number two, we focus on education. Education is number one, above everything else. Daripada authentic sources daripada Quran dan Sunnah. This is the most important thing for us. And we even have our own Quran team that helps to check everything. In Malaysia now, also di Indonesia, Alhamdulillah. Also very soon, we have our team Cordoba daripada Bandung. Terima kasih, thank you for coming here today. You drove all the way here kan? Masya Allah, Alhamdulillah. In the new version, inshallah, coming very soon, you will have a different version of Quran daripada Cordoba. Ada Tadabbur. Also, we have another feature from Cordoba, the Mushaf look. So sekarang ni, kalau you open the aplikasi, buka Quran, you nampak it's kind of digital. There's digital and also there's Mushaf. Inshallah, Cordoba has beautiful designs. Many designs, mashallah. Inshallah, you will get to see these beautiful designs daripada sana, and it's very authentically also Indonesian, yeah. Yeah. So I'm very excited about that. So Kolbi itself, I think what differentiates us is that mainly is more on education. Okay. Yeah, and it's always got to do with something to do with the heart dengan qalb. Oke, ya baik. Jadi nih rekan-rekan media yang juga mungkin tadi sudah penasaran, tadi sudah dijelaskan oleh Miss Nina bahwa di Kolbi ini sendiri dibuat oleh Muslim untuk Muslim ya, dan juga dengan adanya tentunya keikutsertaan rekan-rekan di Cordoba tadi yang juga tentunya semakin melekatkan diri bahwa aplikasi untuk Indonesia yang juga dibantu dan di dalamnya juga melibatkan para Muslim dan Muslimah Indonesia ya, dan tentunya Kolbi ini sendiri berfokus pada edukasi gitu. Jadi banyak sekali konten-konten dengan desain yang menarik tentunya yang luar biasa. Ini yang bisa nanti teman-teman semua lihat di aplikasi Kolbi, begitu ya. Nah, mungkin ini jadi langsung bertanya lagi ke Kak Bella. Kak Bella sendiri, kalau tadi apa yang menjadi pembeda Kolbi sebagai aplikasi Muslim yang hadir saat ini di Indonesia, Kak Bella sendiri kenapa ingin terlibat dan juga memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam syiar bersama Kolbi? Bagaimana perasaannya di Kak Bella? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin perjalanan kali ya, perjalanan bersama Kolbi. Ini tantangan yang baru, ini tanggung jawab yang baru, dan ini pengalaman yang baru juga. Karena saya percaya saya harus sinkron nih, apa yang saya ucapkan itu harus sama seperti apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi ya ini adalah tanggung jawab yang baru di mana saya harus bisa menggunakan aplikasi Kolbi sebaik mungkin. Karena ini bakalan jadi tanggung jawab bukan di sini aja loh kan, tanggung jawab buat di akhirat nanti gitu. Kayak apa yang saya sampaikan nanti tentang Kolbi itu harus saya jalankan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya mohon doanya ya. Insyaallah. Ini adalah tanggung jawab yang baru. Seru sih, masya Allah, seneng gitu. Gimana ya rasanya itu kayak seneng tapi aduh bisa ya Allah tolong gitu. Ada perasaan kayak semoga apa yang saya sampaikan itu benar-benar bisa saya aplikasikan dalam kehidupan. Itu sih mudah-mudahan. Oke, deg-degannya kayak apa nih berarti Kak Bella? Kayak masuk sekolah pertama kali, kayak baru cobain makanan baru, kayak apa nih kira-kira? Deg-degannya kayak gimana ya? Kayak karena ini kita di dalam Kolbi ini kan ada Qurannya, ada doa pagi, doa petang, ada doa-doa yang lain, dan juga ada komunitasnya. Nah, di kotak lain saya nanti akan saya akan menceritakan gitu Kolbi itu ada apa aja sih di sini gitu. Nah, berarti itu kan kalau saya menceritakan itu di media sosial ya, di media sosial kasih lihat. Nah, tapi kalau nggak ada medsos, nggak ada orang, saya harus bisa mengaplikasikan itu semua di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya deg-degannya
lucu sih nih. Negara lucu ya. Semoga Allah tolong. Amin, insya Allah. Nah berarti Kak Bella, fitur favorit Kak Bella di Kolbi ini apa? Ya, ini aku baru download karena kemarin itu kita sempat mau download tapi jangan dulu karena kan harus ada programnya yang disesuaikan sama Indonesia. Betul. Sebenarnya Kolbi itu di Malaysia udah ada. Jadi waktu beberapa bulan lalu ya, aku sempat pergi ke satu tempat dan di situ ketemu sama temen sama sahabat lamaku orang Malaysia. Terus akhirnya dia kasih lihat, terus aku nanya kan, sister sholat asar sholat apa gitu aku lupa, jam berapa? Terus dibuka, ini sister gitu, hah kok lucu banget tampilannya kan warna ungu gitu kan, kayak ini cantik banget, iya ini Kolbi, ini punyanya Miss Nina katanya. Itu aku belum bergabung, belum lagi. Ini punyanya Miss Nina gitu. Terus akhirnya itu pertama kali aku buka aplikasinya, oh masya Allah udah. Nah untuk fitur apa favorit, karena baru menggunakannya juga dan sebenarnya untuk lihatnya sih udah beberapa kali lihat fiturnya ya, lihat aplikasinya. Tapi kalau sampai saat ini sih doa pagi dan doa petang itu masya Allah, karena doa paginya tuh kita bisa ada suaranya. Jadi kita bisa ada suara karena beberapa aplikasi yang lain tuh kan sebelumnya saya bacanya di aplikasi yang lain gitu, kayak nggak ada suaranya. Pas kemarin download di handphonenya mah download Kolbi ya. Oh iya kata mama. Terus mama download, terus kita lagi di mobil, mah udah baca doa petang belum? Oh ya, terus mama lihat deh mah, terus dipencet ada suaranya. Ada suara kan ya, pencet lagi. Mama happy banget, masya Allah. Seru ya, user experience-nya tuh langsung ada gitu ya. Sekarang sih masih apa ya, alhamdulillah lagi coba itu dulu tuh, doa pagi sama petang dan insya Allah tunggu untuk Quran Cordobanya. Insya Allah ya, kita tunggu segera. Itu juga tuh, masya Allah, nanti kita akan ada komunitas, kita bisa chat, kita bisa ada info kajiannya juga, masya Allah, Insya Allah ya. Nah berarti ini sebagai milenial ya, kalau Kak Bella mengakui milenial ya, atau mau generasi Z? Z boleh? Oh boleh deh, Boleh. nggak apa-apa kalau Kak Bella nggak apa-apa, boleh deh. Tapi bohong. Ya kalau berarti kita anggap aja tanggapan generasi Z untuk milenial gitu ya Kak Bella ya. Ini berarti tadi menarik nih, tadi Kak Bella aja kan pertamanya sebelum tahu malah melihat dari temannya dulu gitu, dan menarik bahwa oh ternyata lucu ya, berarti memang apa ya, untuk milenial itu cukup familiar dengan aplikasinya, terlihat juga menarik sekali gitu ya Kak Bella ya. Ya karena tampilan awalnya tuh, karena aku suka banget warna pink, aku suka banget warna ungu, warna-warna gini kan, jadi pas buka, hah kok cantik banget sih sister gitu. Iya nih, ini punyanya Miss Nina, itu pertama kali bilang, oh gitu langsung lihat, masya Allah. Langsung senang ya, alhamdulillahnya Insya Allah, sekarang ada perjalanan bersama Kolbi di Indonesia ya, masya Allah. Nah mungkin selanjutnya saya juga mau kembali bertanya ke Miss Nina, talking about millennials. So what's next plan for Kolbi to accommodate millennials Muslim needs in Indonesia? And maybe what's Kolbi's hope in the future? Bismillahirrahmanirrahim. To accommodate for millennials, inshallah, coming up soon, we're going to have more cooler designs. More for cooler millennials, lagi cantik, lagi menarik, inshallah. Because for me personally, I like the the dark mode, space mode, the cool tech mode. So different kind of skins, inshallah, for millennials. Yes. Different types of upgrades on features, inshallah, for Quran, for Dua, and also for our community page as well, on Kolbi community page. As for our future plan, inshallah, like Bella was saying, inshallah, we're going to have kajian, yeah, inshallah, in the next 6 months. We're going to have a few events, a few talks, inshallah, with Ustaz daripada Malaysia, daripada Indonesia. Inshallah, maybe together one day we can do Malaysia dan Indonesia combined, right? Amin, ya Rabbal Alamin. And within this year, inshallah. So watch out for that. Oh, within this year, dalam tahun ini rekan-rekan media coba ya dilihat-lihat, terutama yang tadi nggak mau ngaku milenial, nggak apa-apa ya. Bahwa akan ada banyak sekali tentunya perkembangan yang akan diberikan oleh Kolbi. Tadi secara desain juga akan banyak sekali desain-desain yang
sangat menarik yang nanti akan dipersembahkan sama Kolbi. Nanti akan rangkaian ada kajian juga nanti yang mungkin insya Allah akan juga terlaksana, dan juga tentunya nanti menghadirkan ustadz-ustadz atau para ulama di Indonesia begitu ya. Jadi insya Allah ini bisa mengakomodir nih minat-minat dan juga interestnya lah, mungkin interestnya dari millennials di Indonesia. Nah tadi kalau harapannya dari Miss Nina juga sudah bersama-sama kita dengar, semoga ini bisa mengakomodir minat-minat dari khususnya millennials di Indonesia. Kalau dari Kak Bella nih terakhir sebagai penutup, Kak Bella harapannya ke depan untuk Kolbi seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Harapannya semoga saya dan teman-teman lainnya semua nih yang ada di sini, insya Allah kita yang pengen belajar, semoga kita bisa sama-sama belajar, ikhtiar, mudah-mudahan ya Allah, semoga Allah tolong, semoga Allah kasih pertolongannya untuk Kolbi Apps, dan semoga kita nih yang kadang-kadang kita suka cari ya kajian ada di mana lagi nih gitu kan, ada info apa gitu, dan sampai saat ini sih biasanya kalau kajian itu kan dari WhatsApp, dari grup gitu kan. Nah ini insya Allah akan ada komunitas, akan ada sekarang sih udah ada quotes-nya, terus ada doa-doanya, Masya Allah gitu. Jadi ya harapannya semoga Allah Subhanahu Wa Taala kasih taufik dan hidayahnya untuk kita semua yang pengen belajar. Semoga kita bisa ikhtiar lewat Kolbi Apps, dan semoga Allah ridho sama amal ibadah kita semua lewat Kolbi Apps. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Boleh kali ya, ini yang tadi fokus banget dengerin suaranya Kak Bella dan juga Miss Nina, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Bella dan juga Miss Nina. Thank you Miss Nina and also Kak Bella. And now we would like to open the question and answer session. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan bagi rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan. 1, 2. Ada lagi di sebelah sana mungkin? Tidak? 1, 2 dulu, baik. Dari yang di belakang dulu boleh? Tadi sudah mengangkat tangan terlebih dahulu, nanti Bapak silahkan. Iya, betul. Silahkan perkenalan diri dulu Mas, dari nama dan media mana? Halo, selamat sore. Saya Ais dari FIFA. Pertanyaannya yang pertama buat Kak Bella. Ini kan jadi brand ambassador dari Kolbi App ya. Itu di dalamnya nanti dari Kak Bella sendiri akan ada fitur apa sih mungkin yang, apakah kisah inspiratif Kak Bella sendiri sebagai BA juga sebagai tokoh yang inspiratif akan dimasukkan juga ke sana gitu, untuk bisa memberi pelajaran untuk banyak orang juga, apakah akan seperti itu atau tidak gitu. Terus yang kedua untuk Kak Bella sendiri kan sebelum Kolbi App juga kan ada beberapa app yang lainnya tentang Muslim. Untuk Kak Bella sendiri kalau misalnya menggunakan aplikasi Muslim itu untuk apa sih biasanya yang sering banget digunakan gitu. Terus yang selanjutnya pertanyaannya kan beberapa waktu yang lalu ada nih suatu kasus yang cukup viral, itu aplikasi Muslim juga itu datanya bocor. Itu seperti apa dari Kolbi App sendiri mengantisipasi hal itu, dan seaman apa dari Kolbi App untuk menjaga identitas kita semua para pendownloadnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bella, mungkin silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mas atas pertanyaannya. Kalau untuk fiturnya sendiri sampai saat ini sih, sampai sore ini kayaknya insya Allah tidak ada ya. Kayaknya tidak ada, karena di sini saya pengen sama-sama belajar, dan kayaknya kalau terlalu berat ya kalau saya bilang kayak saya kasih ada fitur untuk saya yang tadi seperti yang Mas bilang gitu, kayaknya saya nggak ada niat sih, insya Allah ya, semoga enggak gitu, karena kalau menurut saya itu adalah untuk orang-orang yang sudah berhasil, mungkin ya, orang yang sudah menjadi pemenang gitu loh, karena sudah bisa membuat statement seperti itu gitu. Karena di sini sampai hari ini saya juga masih belajar, saya juga masih banyak banget PR, jadi saya pengen sama-sama belajar aja dengan Kolbi Apps insya Allah. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya, untuk apa tadi, aplikasi ya sebelumnya aplikasi Muslimah yang sebelum saya download ini Kolbi Apps, yang selalu digunakan kalau lagi halangan, lagi datang bulan, itu saya bacanya pakai apps tersebut. Dan untuk apalagi ya, untuk lihat arah, untuk lihat jam sholat, untuk lihat arah kiblat, untuk baca doa pagi petang, dan ya ibadah lainnya gitu. Tapi yang bikin serunya nih, yang bikin penasarannya, karena insya Allah
Ini masih on progress. Kita nanti akan ada community Kolbi, dan itu sih yang insya Allah kayak bakalan beda dari aplikasi yang lainnya. Dan untuk info-info kajian juga itu kayaknya bakalan jadi salah satu aplikasi yang bener-bener beda, karena insya Allah nggak tahu ya, karena saya sekarang kurang update. Mungkin ada kali aplikasi yang selengkap ini gitu, tapi setahu saya ya, mohon maaf banget kalau saya salah gitu, karena setahu saya kayaknya belum ada, saya belum nemuin satu aplikasi yang ada kajiannya, yang insya Allah nanti akan ada kerjasama dengan Quran Cordoba, dan kita seluruh masyarakat Indonesia pasti kita tahu dimanapun kita lihat Qurannya Cordoba gitu kan. Dan belum ada juga aplikasi muslimah yang yang inspiratif, yang dalam arti yang kita tuh bisa tukar pengalaman di situ siapapun. Jadi semua satu komunitas kita bisa menggunakan siapapun kita bisa menggunakan aplikasi itu. Dan belum ada aplikasi yang ada suaranya. Kalau kita dengar kayak doa pagi petang di Kolbi sekarang ada suaranya. Saya belum tahu sih ada aplikasi yang lain yang sama seperti Kolbi, tapi dengan pengetahuan saya yang sangat sedikit ini, saya rasa kayak ini aplikasi pertama di Indonesia. Insya Allah, amin ya. The next question for Ms. Nina is about the data privacy. We know that some moments ago they have the news of the leak of the data privacy for the user identity. So how can we prevent that? So Bismillahirrahmanirrahim, data privacy is very important for us as well, and we want to basically make sure that data is protected. Yes, we have heard there have been other applications selling data to other companies, but that is not our aim with this app. The aim of this app is 100% da'wah. And we do have a team of people and lawyers to make sure that the data is not leaked. We have our tech team, our developers as well, who inshallah is doing their best to do this job. But definitely, data is of utmost importance, and to let you know that yes, we are on it, inshallah, and we'll do our best to protect. But Allah is the best protector, inshallah. Hopefully, nothing will happen in the future, inshallah. So kita semua doakan as well, inshallah. Oke, baik. Ya, jadi sudah disiapkan nih Mas untuk ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan pastinya menjadi fokus utama juga nih dari Kolbi App ya. Baik, silakan tadi Bapak pertanyaan berikutnya. Boleh Pak, nama dan dari media mana? Ya, terima kasih. Saya Ubay dari Media Indonesia. Tentu saja ini sangat positif ya, Miss Sajrina dan Mbak Setia Bella di tengah Islam ya, mana banyak khususnya kalangan milenial dan Indonesia itu juga kan perang medsosnya luar biasa. Medsos itu kan banyak yang hoax, anak-anak milenial kita juga banyak tergoda medsos yang hoax dan sebagainya. Semoga ini menjadi salah satu terobosan atau inovasi dakwah ya dalam konteks positif untuk anak-anak Indonesia ya. Dan yang pertama pertanyaan kepada Miss Sajrina, sejauh ini di Malaysia seperti apa sambutan anak-anak di sana, anak-anak muda terhadap platform ini ya? Apakah juga mereka cukup responsif atau animonya cukup tinggi? Itu yang pertama. Kepada Mbak Setia Bella tadi, memang konteks untuk menjadi istiqomah itu ujian buat kita semua Mbak, sebagai hamba Allah nih ya. Kita semua pasti diuji, apakah kita akan tetap istiqomah atau ya iman itu kan naik turun kan ya. Kadang kita bisa istiqomah, kadang turun, kadang naik. Mungkin ini menjadi salah satu platform yang bagus untuk menambah wawasan keagamaan kita. Tadi Miss Sajrina bilang ini sebagai media edukasi ya. Jadi media edukasi buat kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat khususnya ya, dan para yang lain. Tetapi juga Indonesia ini kan cenderung kondisinya polarisasi terjadi ya. Kalau secara politik ya, ada yang radikal, ada yang intoleran segala macam. Mungkin hal-hal seperti ini juga perlu dilihat agar penampilannya soft, sejuk, dan toleransinya tinggi di platform ini. Tidak menyinggung banyak hal, tapi yang menyejukkan, yang Islam rahmatan lil alamin yang mesti dikedepankan. Saya kira moderasi beragama di platform ini. Terima kasih. Baik. Mungkin pertanyaan pertama ke Miss Nina. The first question is about how is it going in Malaysia for Kolbi? How the response? Ya, terima kasih. So far, alhamdulillah, the response from Malaysia has been very positive.
We've been getting a lot of good feedback. Many people are especially happy with our design of the app, the colors. They love the Quran, yeah. They love especially the doa part and the ilm finder. The ilm finder too is kajian, yeah. So we have many different classes yang kita display daripada Malaysia, insyaAllah very soon Indonesia, online dengan offline. So the reception daripada anak-anak Malaysia, meaning our youth, is very positive. People are getting more interested in Islam. Kita nampak ramai orang muda sekarang memang are interested in nak belajar pasal Islam. Especially many orang beginners, yeah. That's why dengan the different classes that we offer in Qalbi app is more beginner and intermediate. Nothing too difficult because we want to spread Islam in a way yang senang masuk ke hati. So that's how we try to choose our ustaz juga in that manner kan, in a way that insyaAllah is yalah diterima by everyone, ya. But alhamdulillah daripada Malaysia so far we have almost 1 million downloaders. Saya tahu di Indonesia kalau 1 juta tu tak banyak sangat. But for Malaysia alhamdulillah, walaupun we are quite a new company, but insyaAllah we plan to grow much more insyaAllah. Oh ya, alhamdulillah Pak sudah 1 juta download nih Pak di seluruh dunia, bukan di Malaysia aja ya. Wow, alhamdulillah, masya Allah. Jadi memang responnya sangat baik di Malaysia juga sekarang dan tentunya menyukai apa yang dipersembahkan oleh Qalbi dari segi desain, dari segi apa fitur-fitur yang di dalamnya. Tadi ya ada ilm finder ya, ada fitur ilm finder juga untuk menemukan maksud saya apa saja yang mau dipelajari gitu. Jadi insya Allah tadi penyampaiannya juga seperti yang Bapak bilang nih, tidak Islam yang dikenal sebagai yang mungkin ada beberapa aspek-aspek negatifnya gitu, tapi memang lebih menyejukkan hati, begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Kak Bella silakan tadi pertanyaannya dari media. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang perihal istiqomah ya Pak. Mudah-mudahan ya insya Allah, karena kita ini kan butuh kita itu butuh lingkungan, kita butuh selain pertolongan dari Allah ya, yang pertama pasti kita butuh pertolongan dari Allah, dan kita juga butuh komunitas, kita butuh lingkungan gitu. Dan mungkin kalau aplikasi doa yang lainnya ya alhamdulillah sekarang sudah banyak, kita tinggal buka App Store, buka yang lainnya, kita bisa keluar tuh banyak aplikasi